Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan benda. Benda itu ada yang dianggap sebagai partikel, ada yang kita anggap sebagai benda tegar. Karena itu yang kita pelajari yang pertama adalah tentang keseimbangan partikel. Benda dianggap sebagai suatu titik materi. Jika semua gaya yang bekerja pada benda dianggap hanya menyebabkan gerak translasi, yaitu hanya menyebabkan dia bisa bergeser begitu. Nah, kemudian apa syarat keseimbangan statis partikel? Syarat partikel itu diam itu apa? Yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Benda itu bisa berada pada sebuah bidang atau sumbu X dan sumbu Y. Karena itu sigma F sama dengan 0 ini bisa kita uraikan menjadi resultan gaya yang sejajar sumbu X dan resultan gaya yang sejajar sumbu Y, atau sigma F sama dengan 0 itu kita uraikan menjadi 2, yaitu sigma Fx sama dengan 0, di mana resultan gaya pada sumbu X itu artinya 0, berarti benda tidak bergerak mendatar baik ke kiri atau ke kanan, atau tidak bergerak sejajar sumbu X. Dan sigma Fy sama dengan 0 artinya bahwa benda tidak bergerak translasi sejajar sumbu Y. Namun jika benda berada pada ruang, ya kita tinggal nambahi sigma Fz atau resultan gaya sejajar sumbu Z sama dengan 0. Yang kedua itu adalah keseimbangan benda tegar. Jadi untuk benda tegar itu apa? Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya jika diberi gaya. Seperti halnya benda-benda padat, besi, kemudian kayu, atau benda-benda yang lain yang tidak berubah bentuknya itu termasuk benda tegar. Sedangkan karet itu bukan termasuk pada benda tegar. Karena apa? Karena bentuknya akan berubah jika diberi gaya. Ada kemungkinan besar berubah bentuknya jika diberi gaya, bukan termasuk benda tegar. Benda tegar itu dalam keseimbangan diam atau statis. Bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0 artinya dia tidak translasi. Serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros. Jadi kalau dia berotasi dengan poros tertentu, itu sigma torsinya harus sama dengan 0. Artinya dia tidak berotasi sebenarnya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matematis, syarat keseimbangan statis, syarat keseimbangan benda tegar yang diam itu berarti ada dua. Yang pertama, resultan gaya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan syarat dari keseimbangan statis partikel tadi. Sigma F sama dengan 0 kalau diuraikan, sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Kalau berada pada ruang berarti ada ditambahi sigma Fz sama dengan 0. Artinya di sini bahwa benda tegar itu tidak bergeser, baik sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, maupun yang sejajar sumbu Z. Jadi dia tidak bergeser, tidak berubah letaknya, karena resultannya sama dengan 0. Sedangkan untuk syarat yang kedua itu resultan torsi sama dengan 0. Artinya bahwa benda tegar ini tidak berotasi, tidak berputar, karena torsinya sama dengan 0 jumlah torsinya.
gitu. Jumlah torsinya sama dengan 0, jadi tidak berputar. Nah, itu syarat-syarat dari keseimbangan partikel maupun benda tegar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita disajikan soal? Langkah awal itu yaitu bahwa dari sistem yang ada pada soal itu kita uraikan atau kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada partikel maupun pada benda tegar. Nah, begitu. Jadi harus kita uraikan dulu, baru kemudian kita terapkan pada pada partikel, ya kita terapkan syarat keseimbangan partikel. Kemudian pada benda tegar juga kita masukkan syarat benda tegar, sigma F sama dengan 0 serta sigma torsi sama dengan 0. Contohnya ini misalkan, jadi kalau ada meja dan balok di atasnya dalam keadaan diam, tidak berotasi, maka yang pertama kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Di sini ada gaya NA, yaitu gaya normal dari kaki meja sebelah kiri, dianggap sebagai titik A-nya, dan NB itu adalah gaya normal pada kaki sebelah kanan. Kemudian pada baloknya di situ ada MG atau berat dan juga ada gaya normal. Nah, 4 gaya ini nanti yang kita masukkan baik pada sigma F maupun sigma torsi. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar sebuah tangga yang disandarkan pada dinding yang licin dengan lantai kasar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa gaya apa saja yang harus kita gambarkan di sini. Dua benda yang bersentuhan, ada kemungkinan di situ bisa kita gambarkan gaya normal. Seperti halnya pada gambar yang kedua ini, pada dinding itu antara tangga dengan dinding itu bisa kita beri nama titik B. Di situ kita gambarkan NB, yaitu gaya normal B, titik B. Kemudian pada titik A itu kita gambarkan gaya normal A. Karena kalau misalkan tidak seimbang, dia bergeser ke kanan, maka bisa kita gambarkan FA. Apa itu FA? Gaya gesek antara tangga dengan lantai. Sedangkan untuk berat benda, yaitu berat tangga di sini dalam hal ini, bisa kita gambarkan pada pusat massa tangga, yaitu di tengah. Kalau tangganya dianggap tangga yang homogen, di situ gambarkan ke bawah MG. Nah, dari 4 gaya yang ada, NA, NB, MG, dan FA, itu ketika kita mengerjakan soal dengan sistem ini, gaya-gaya ini yang kita masukkan pada sigma F sama dengan 0 maupun sigma torsi sama dengan 0. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.